Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Pimpinan Khadimul Ma'had dari Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Lido, segenap majelis pimpinan dan segenap para dewan guru yang berada di Pondok Pesantren Modern Darul Ulum. Alhamdulillah, syukron jazilan ala ni'amillah, atas segala karunia dan limpahannya dalam rangka dan momentum cahaya Ramadan yang digagas oleh Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Lido, sekaligus dalam rangka peringatan Milad yang sudah mencapai 3 dasawarsa. Ini sungguh luar biasa, perjalanan yang tidak sebentar dan cukup panjang. Alhamdulillah, tahadusan bi ni'mah, perjalanan ini banyak melahirkan kader-kader agama, melahirkan para pejuang-pejuang Islam yang insya Allah nafi'an li jami' umuril ma'had kadzalika li jami' umuril muslimin wal muslimat. Pada kesempatan kali ini saya merupakan salah satu alumni Darul Ulum Lido angkatan ke-8. Alhamdulillah, merasa sebagai santri Kiai Haji Ahmad Dimyati yang banyak memberikan support, sehingga hari ini bisa sama-sama berjuang dengan Darul Ulum Lido di pesantren Al-Bainah ini untuk mencetak kader-kader generasi Islam yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya merasa bahwa momentum di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali dalam meningkatkan kualitas iman, takwa, dan lain sebagainya, sehingga pada bulan Ramadan ini kita memiliki satu sugesti keimanan, yaitu yang terangkum di dalam 2 hal. Satu yang berkaitan dengan muraqabah, yang kedua berkaitan dengan muqarabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah pantauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memantau kita. Nih anak-anak, Allah itu memantau kita di bulan puasa lebih ekstra pantauannya daripada di bulan-bulan yang lain, di mana artinya pahala ini diberikan berlipat-lipat. Memantau pahala kita ini sedikit perbuatan baik, berlipat-lipat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga di dalam muraqabah ini kita menjadi merasa terawasi oleh Allah, sehingga perilaku, perbuatan, dan ucapan kita dijaga. Tidak sembarangan kemudian berbuat, tidak sembarangan berkata, karena itu memiliki natijah atau nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muraqabah di bulan Ramadan ini, ya, ini adalah yang sungguh luar biasa. Kita menjadi tertib teratur, sehingga jelaslah bahwa ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang beriman karena merasa diawasi, itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna daripada
tauhid di bulan Ramadan ini adalah kita menjadikan diri kita muqarabah, bertambah dekat. Apa yang menyebabkan kita bertambah dekat? Karena perbuatan amal soleh itu menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah, sehingga biasanya baca Al-Quran 1 juz menjadi 2 juz, bahkan khatam 30 juz. Kemudian tadarusannya terus menerus, estafet dari waktu ke waktu, ditambah belajarnya pun tidak pernah libur. Dan amal-amal soleh yang lain, ya, kalian bisa berbagi ketika berbuka, ya. Ada yang berbagi ya gorengan, berbagi kurma, yang punya tiga dibagi ke yang punya 2, atau yang punya 2 dibagi ke yang punya 1. Ini merupakan muqarabah. Jadi di bulan suci Ramadan ini bagian bahwa kita sedang melakukan perilaku-perilaku untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bahwa di bulan suci Ramadan Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam 1 tahun 1 kali, yaitu di bulan suci Ramadan semuanya bernilai berlipat di sisi Allah. Nilai pahalanya bertingkat-tingkat. Bahkan dalam hadisnya sangat jelas sekali, wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan pahala yang tiada batas. Jadi pahalanya tanpa batas, sekecil apapun yang kalian lakukan itu akan bernilai pahala yang luar biasa. Mau pahala berlipat ganda? Mau pahala berlipat ganda? Mau bacaan Al-Qur'annya bernilai berlipat-lipat di sisi Allah? Makan dalam hadis Nabi, Al-Quran itu menjadi syafaat. Nah, di bulan Ramadan kalian terus berulang baca Quran, tadarusan, itu luar biasa nilainya. Oleh karena itu, kita mengambil momentum kesempatan di bulan yang penuh keberkahan ini, ya. Yang pertama adalah muraqabah, meyakini sepenuh hati bahwa Allah memantau kita. Hei Jainuddin, kamu lagi ngapain di kamar mandi? Dirinya merasa was-was, Allah selalu memantau, itu menimbulkan keimanan yang kuat. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin puasanya mampu bertahan. Karena keimanan yang kuat itulah menjadikan dia merasa terawasi, termonitor, ada CCTV Allah. Mau siang apalagi malam. Malam pun kalian ketika sahur itu CCTV Allah selalu memantau kita. Maka muraqabah di bulan Ramadan sebagai introspeksi kita bahwa kita semakin sadar diri, semakin yakin bahwa Allah itu selalu memperhatikan dan memberikan nilai pahala berlipat-lipat ketika yang dilakukan adalah kebaikan. Oleh karena itu dalam ayat Allah jelas sekali, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, maka pahala pada perbuatan baik dan balasan bagi yang berbuat buruk ini sudah sepadan, bahwa kita harus semakin yakin dan semakin mawas diri bahwa kita sedang muraqabatullah, dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah dan kemudian muqarabah kita, yaitu pendekatan diri kita mulai dari perbuatan-perbuatan kecil kita. Kalian belajar, ini kalian belajar dari pagi sampai detik ini, itu nilainya pahala. Kalau kalian tidak belajar, itu namanya belum muqarabah, pendekatan dirinya belum ada. Apalagi sudah belajar baca Quran ditambah yang biasanya 1 juz, setengah juz menjadi 2 juz, itu namanya muqarabah, pendekatan. Nah kalian sahur pun itu bagian dari pendekatan diri kepada Allah. Malam bangun hanya untuk sahur, bukan tentang makan dan minum, tapi diminta oleh Rasulullah SAW untuk bersahur. Sahur itu ibadah. Karena ibadah itu kemudian bernilai pahala. Jadi bersahurlah untuk mendapatkan nilai pahala karena itu adalah ibadah. Bangun sahur kalian,
Maka kalau sugestinya adalah pahala dan ibadah, maka insya Allah walaupun dengan segelas air, minum seteguk, insya Allah itu pahala. Jangan berpikir sahur itu tentang makan dan minum, karena kalau tentang makan dan minum bawaannya malas, hitung-hitungan, sudah kenyang, nggak perlu sahur, ngantuk, nggak perlu sahur. Karena sahur itu benar ibadah, maka bangunlah untuk sahur dan di sana kalian niatkan ibadah, maka insya Allah itu berpahala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Habib berpesan bahwa di bulan Ramadan yang rangkaiannya cukup luar biasa, Allah memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting yang itu memang tidak terdapat di pelajaran yang lainnya. Hari ini kita berpuasa, insya Allah puasa itu menjadikan diri kita, hati kita semakin bersih. Hati kita semakin tertata, iman kita bertambah. Maka wajar ketika dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang puasa perintahnya akhirnya la'allakum agar kalian bertakwa. Tentang ibadah kepada Allah juga pun itu akhirnya tentang takwa. Kita diminta untuk bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum sama diminta takwa. Jadi ibadah-ibadah kepada Allah itu tujuan akhirnya adalah takwa. Kalimat takwa dengan sigohnya fi'il mudhari' menunjukkan memang takwa tidak ujuk-ujuk langsung ada, ujuk-ujuk langsung tiba, ujuk-ujuk langsung bisa digenggam. Takwa itu proses. Nah kalian ini prosesnya ke takwa. Kalian baca Quran itu proses, bukan setelah baca Quran menjadi muttaqin, tapi proses berbuat baik itu adalah proses menuju Kalian belajar nahwu, belajar mutola'ah, mafudot, hadis, tafsir, akidah, nahwu, sholf dan sebagainya, itu adalah proses menuju takwa. Sampai kalian belajar IPA, biologi, ilmu hisab atau matematik, itu semuanya mencapai untuk tujuan karena ilmu itu adalah satu larinya kepada Allah. Itu milik Allah. Maka kita hari ini yang kita lakukan sampai kita berbagi kepada yang kecil-kecil, hal yang kecil-kecil itu adalah proses untuk menjadi takwa. Sampai Allah di dalam kaitan dengan haji pun itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah Anak-anakku sekalian, hadirin, para pemirsa dimanapun berada, bahwa kita di bulan Ramadan ini kesempatannya luar biasa. Kita masih panjang perjalanan dan mudah-mudahan Ramadan hari ini kita bisa ketemu di Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Wabil khusus kepada anak-anakku semua, santriwan santriwati, banat banin, insya Allah mudah-mudahan kalian menjadi penyiar agama Allah di kemudian hari, pejuang-pejuang generasi Quran yang Rabbani yang siap berjuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, yaitu menegakkan Islam dimanapun kalian berada. Karena seyakin-yakin hakul yakin ketika kalian melaksanakan perintah Allah, intansurullah yansurkum, maka Allah akan mudahkan selanjutnya. Tidak ada kesulitan, pasti setelahnya kamu wa maladatu illa ba'dat ta'at. Itu kan pelajaran yang sering kalian dapat. Pada para hadirin semua, terakhir dari saya, insya Allah kita sama-sama mendoakan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Dimyati. Kita mengirimkan Al-Fatihah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, di jelang takjil atau berbuka ini. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini huwa qulinatin sari al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bagi para alumni dimanapun kalian berada, kita sama-sama hadiri acara dan momentum besar, yaitu pertemuan ataupun perkumpulan alumni atau dalam rangka Haul Akbar yang sekaligus ulang tahun pondok yang ke-30 tahun atau 3 dasawarsa pada tanggal 27 Juni 2026. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Bayyinah Cisoka, Tangerang, Banten mengajak kepada para alumni dan teman-teman, mari kita turut hadir mendoakan almarhum dan keluarganya. Semoga pondok lebih besar lagi, karena saya yakin ketika kita mencangkok dari pohon yang baik, terbaik, maka insya Allah hasil cangkokannya akan lebih baik. Jadi kita sama-sama menghadiri haul, tujuannya adalah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.